wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua siang ini bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian tadabbur kita terhadap surat An-Najm yang kali ini sudah sampai ke bagian yang ketiga. Mudah-mudahan di siang ini semua diberikan kemudahan untuk memahami dan mengambil manfaat serta mengamalkannya. Semoga semuanya diberikan nikmat keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita juga bisa mempertahankan ibadah ini sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Sudah hadir bersama kita semua guru kita bersama Ustadz Umar Makkah, maka untuk menghemat waktu, mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajian tadaburnya. Tafadol. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik, Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani serta jamaah dirahmati Allah yang telah bergabung. Mari luruskan niat dan kita mulai insya Allah tadabbur Quran kita. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan, rahmat di tengah-tengah kita, dan semoga Allah memberikan pertolongannya, kemudahannya kepada kita memetik pelajaran, peringatan serta hidayah, petunjuk yang bisa kita amalkan dari keagungan ayat-ayat Allah dalam surah An-Najm yang alhamdulillah kita sudah sampai di bagian ketiga, dan insya Allah ini adalah bagian terakhir dari surah An-Najm. Sebelum insya Allah kita melanjutkan, pekan depan kita Allah panjangkan umur dan berkahi umur kita semuanya di surah-surah berikutnya yang kita tadabburi, yaitu surah-surah yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan urutan turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Jemaah dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Mengawali tadabbur Quran kita siang hari ini, hari Rabu 8 Muharram, Masya Allah. Sekedar ingin mengingatkan diri saya, mengingatkan seluruh jemaah dirahmati Allah, bahwa di bulan Muharram ini ada satu amalan sunnah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu puasa sunnah Asyura. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu yukaffirus sanah, bahwa pahala dari puasa ini, yaitu puasa hari ke-10 bulan Muharram, menggugurkan, menghapuskan 1 tahun dosa-dosa kita. Allah, 1 tahun, bukan dosa 1 hari. Dosa 1 hari kita saja sudah tidak bisa kita sebut, bukan dosa 1 minggu, tapi dosa 1 tahun. Allah ampunkan dengan puasa 1 hari di bulan Muharram. Walau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ulama-ulama kita menjelaskan bahwa puasa Asyura di bulan Muharram itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tingkatan pertama adalah puasa hari ke-10-nya saja atau puasa hari Asyuranya saja. Ini pun sudah menggugurkan dosa 1 tahun. Yang kedua, puasa 2 hari untuk menyelisihi kebiasaan orang-orang Yahudi dahulu. 2 hari itu baik kemudian tanggal 10 dan 9 atau kemudian 10 dengan 11. Dan tingkatan terbaik puasa Asyura kata ulama adalah puasa 3 hari di bulan Muharram ini, 9,
10, 11. Ya, minimal tanggal 10, minimal tanggal 10 untuk mendapatkan keberkahan pahala terbaik di sisi Allah di bulan Muharram ini. Dan mudah-mudahan Allah berkata, insyaallah kita menghidupkan sunnah ini. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Mengawali tadabbur Quran kita pada siang hari ini, jamaah rahmat Allah, saya ingin mengajak kepada siapapun yang telah bergabung memulakan tadabbur kita, majelis kita ini dengan sama-sama mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan keberkahan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini ada malaikat Allah yang senantiasa berdoa, beristighfar bagi setiap di antara kita. Mudah-mudahan saat ini dengan rahmat Allah, majelis kumpulan pertemuan kita ini sedang di hadapan majelis, di hadapan kumpulan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan tadabbur Quran kita di surah An-Najm. Surah An-Najm ini adalah Quran surah yang ke-23. Diturunkan Allah melalui Jibril, pemimpin para malaikat, kepada manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuai urutan turun, surah ini adalah surah yang ke-23 yang Allah turunkan kepada Nabi. Termasuk dalam kategori surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan Allah kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah Nabi Muhammad dari kota Makkah menuju kota Yathrib yang kemudian berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah sebagaimana. Surah An-Najm seperti yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, ya, jadi dia surah Makkiyah, bahkan termasuk pertama-tama turun kepada Nabi. Surah yang ke-23 dari 114 surah yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu bahwa surah An-Najm seperti yang sudah kita sampaikan di dua pertemuan sebelumnya, baik itu pertemuan pertama dan pertemuan kedua kemarin yang kita adakan secara hybrid offline Tangerang dan juga kita buka online. Adapun hari ini kalau masyarakat Makassar hanya bisa ini tidak mengurangi keberkahan rahmat pahala yang Allah catatkan bagi setiap di antara kita. Surah An-Najm adalah surah pertama yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi yang di dalamnya ada ayat sajadah. Jadi ada sekitar 15 surah di dalam Quran itu ada ayat sajadah yang kita dianjurkan kita mendengarkan ayat yang di dalamnya ada sajadah. Nah, dari 15 surah di dalam Quran yang di dalamnya ada ayat sajadah atau sujud tilawah, surah An-Najm yang kita tadabburi hari ini adalah surah yang pertama kali turun kepada Nabi. Di dalamnya ada perintah, ada ayat sajadah yang kemudian ketika turun sujudlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya membersamanya turut sujud bersama Nabi. Bahkan ada yang mengatakan jin-jin yang melihat Nabi sujud pun ikut sujud ketika mendengarkan firman Allah di surah An-Najm, fasjudu lillah wa'budun, maka sujudlah hanya kepada Allah dan beribadahlah kepadanya. Hari ini insya Allah adalah bagian terakhir dari surah An-Najm. Kita akan tadabbur dari ayat 33 sampai dengan ayat 62. Ini lumayan banyak, sehingga mungkin nanti tadabburnya singkat mengingat ayat yang kita tadabbur ini lumayan banyak. Ustaz, kenapa kita kemudian tidak mendetailkan dua ayat? Jangan rahmat Allah. Masih banyak sekali surah yang belum kita tadabburi. Allah Akbar. Kita baru sampai di surah yang ke-23 dari 114 surah yang rencananya kita niatkan insya Allah untuk kita dalami, untuk kita kaji, untuk kita tadabburi, untuk kita rasakan, mengambil pelajaran, peringatan, petunjuk Allah dari ayat-ayat yang mulia tersebut. Seperti biasa, jangan rahmat Allah, sebelum kita mulai tadabbur, kita akan sama-sama membaca
Silakan dilihat mushafnya. Saya akan baca beberapa ayat atau saya akan baca dari ayat 37 sampai ayat 63. Atau saya baca beberapa ayat, lalu kemudian nanti terjemahannya, saya minta terjemahannya dibaca sampai ayat 62. Dari mohon disiapkan pengurus atau jamaah yang ingin membaca terjemahan dari ayat yang akan kita tadabburi. Bagi yang tidak membawa mushaf, coba kita insya Allah bukakan mushaf di sini, sehingga yang tidak sempat atau kondisinya tidak memungkinkan untuk kemudian membuka mushaf, bisa tetap menyimak, mendengarkan, atau mungkin bisa membaca beberapa ayat di surah An-Najm ini. Tapi yang tidak bisa atau tidak memungkinkan kondisinya untuk membaca ayat ini tanpa harus mengaktifkan mikrofon, silakan didengar baik-baik, berikan perhatian dan tidak berbicara. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Quran, fastami'u lahu, maka berikan pendengaran kepada ayat yang dibaca. Wa ansitu, dan janganlah berbicara. Kalau ini sudah kita lakukan, maka janji Allah adalah la atakum turham. Allah pasti akan menurunkan rahmatnya kepada kalian semuanya. Kita baca beberapa ayat dari ayat 33 sampai ayat 44. Ya, beberapa ayat saja dan terjemahannya sampai ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari niatkan bacaan Quran kita ini menjadi sebab Allah bersihkan dada-dada kita semuanya, Allah lembutkan hati kita semuanya. Mari niatkan, kalau di antara jamaah saat ini mungkin sedang sakit, mari niatkan bacaan Quran kita ini menjadi syifa, penyembuh, yang dengannya Allah angkat penyakit-penyakit yang mungkin sedang diujikan kepada kita. Afara'aita alladhi tawalla وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Kami berikan kesempatan kepada pengurus atau jamaah membacakan terjemahan dari beberapa ayat yang akan kita tadabburi, ayat 33 sampai dengan ayat ke-62. Silakan Pak Ari. Ada yang bersedia membantu membaca? Saya ya Mbak Ria. Monggo, silakan. Masya Allah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Najm 53 ayat 33 sampai 62. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidaklah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan lalu menahan sisanya. Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihatnya? Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada di dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa?
dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan seorang tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Dari mani apalagi dipancarkan. Dan sesungguhnya dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, kebangkitan setelah mati. Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Dan sesungguhnya dialah Tuhan yang memiliki bintang Syiro. Dan sesungguhnya dialah yang telah membinasakan kaum Ad masa dahulu kala, dan kaum Samud, dan tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan juga kaum Nuh sebelumnya itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut, lalu menimbuni negeri itu sebagai asap dan puing-puing yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, manakah yang pasti kamu ragukan? Dan Muhammad, salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu. Yang dekat, hari kiamat telah makin mendekat. Tidak ada yang dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu tertawakan dan tidak menangis, sedang kamu lengah darinya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Shadaqallahul Azim. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah yang sudah sama-sama membaca surah An-Najm atau mendengarkan surah An-Najm, dan alhamdulillah kita baru saja mendengarkan terjemahan dari surah An-Najm bagian terakhir dari ayat 33 sampai dengan ayat 62. Masya Allah. Membaca terjemahan dari surah ini saja, Allah cukup dengan terjemahan saja. Sebenarnya sedikit perenungan kita sudah bisa memetik begitu banyak ibrah, pelajaran, tazkirah, peringatan Allah kepada kita dari ayat-ayat yang ada di surah An-Najm yang barusan kita dengarkan terjemahan. Mudah-mudahan insya Allah penjelasan atau apa yang kita sampaikan ini menjadi penguat dari apa yang sudah kita dengarkan, apa yang sudah kita baca. Mudah-mudahan ada ilmu manfaat, pencerahan, petunjuk yang bisa kita petik, kita catat, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dari apa yang akan kita jelaskan pada surah An-Najm bagian ketiga. Di pertemuan sebelumnya, jemaah yang dirahmati Allah, kita sudah menjelaskan bagaimana di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwa berhala Al-Lata yang merupakan batu besar yang diagung-agungkan. Jadi Al-Lata itu adalah berhala yang disembah orang-orang Taif yang ada di Taif, bahkan orang-orang Jazirah Arab. Yang ternyata hanya sebongkah batu yang kemudian mereka besar-besarkan, mereka agungkan sendiri, mereka kasih nama sendiri. Lalu mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak ada peristiwa, tidak ada perilaku kesyirikan hari ini yang terjadi di tengah-tengah manusia, kecuali itu sudah ada gambarannya pada umat-umat terdahulu. Itu kenapa Allah menceritakan, mengisahkan kepada kita kisah umat-umat terdahulu. Karena tidak ada peristiwa, tidak ada kejadian, tidak ada maksiat, tidak ada dosa yang terjadi hari ini di tengah manusia, kecuali engkau pasti akan mendapatkan gambaran-gambaran terhadap kisah-kisah umat-umat terdahulu. Beberapa hari yang lalu saya amat sangat sedih ketika mendapati di kabupaten kami ini di Boneh, bahkan di kecamatan yang merupakan
keluarga, kerabat banyak di sana. Saya mendapati video bagaimana sekelompok masyarakat kaum muslimin yang membawa sesaji, yang membawa yang dianjurkan ke sungai dengan keyakinan akan mendapatkan manfaat keberkahan. Yang ini jamaah dirahmati Allah adalah perbuatan yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Allahu Akbar. Pencuri itu, koruptor itu masih ada harapannya masuk surga selama tauhidnya tidak dikotori dengan kesyirikan. Sahabat pada bertanya, wah in zana, apakah orang yang berzina itu akan masuk surga ya Rasulullah? Qala wa in zana. Ya, kalau dia tidak membatalkan, merusak syahadatnya, merusak tauhidnya, maka penzina sekalipun ada harapan masuk surga. Akan tetapi ini juga jangan dianggap biasa. Ini adalah dosa besar yang akan pelakunya nanti diazab di neraka kalau mereka tidak segera taubat. Pelakunya akan dibersihkan dulu, maka kalau mereka sudah dibersihkan di neraka dengan dosa-dosa maksiat yang sudah pernah mereka lakukan, baru kemudian mereka dinaikkan, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat sebelumnya Allah menjelaskan bagaimana berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik di Jazirah Arab saat itu tidak bisa memberikan apapun, la manfaat, tidak manfaat, sebagaimana dia tidak akan pernah bisa memberikan mudarat. In hiya illa asma sammaitumuha antum wa aba'ukum. Berhala-berhala tersebut hanya nama-nama yang mereka berikan sendiri, yang juga yang dibuat-buat oleh mereka dan nenek moyang mereka. Yang kedua, di ayat sebelumnya Allah juga menjelaskan bagaimana celaan Allah kepada orang-orang musyrik yang memberikan fitnah, tuduhan yang sangat buruk, kejam kepada Allah. Yang ini adalah merupakan fitnah, tuduhan yang amat sangat dimurkai oleh Allah dan dimurkai oleh makhluk Allah. Jadi bukan cuma Allah yang memurkai ucapan fitnah, tuduhan ini, tetapi makhluk Allah, gunung-gunung, langit, bumi, lautan, murka dengan ucapan manusia. Apa itu? Ketika mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair itu adalah putra Allah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih itu adalah putra Allah. Dan orang-orang musyrik itu mengatakan bahwa malaikat itu adalah putri-putri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putri-putri Allah. Ta'ala Allah amma yasifun, maha suci Allah atas apa yang mereka sifatkan, fitnahkan, tuduhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian di pembahasan terakhir di pertemuan sebelumnya, di antara hal yang kemudian juga ditegaskan di bagian kedua surah An-Najm Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan surah ini tentang orang-orang yang disebut dengan al-muhsinun, tentang al-muhsinun dan sifat al-muhsinun, balasan mereka kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alhamdulillah sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya dari dalam surah An-Najm. Kali ini kita akan mulai insyaallah bagian terakhir, bagian ketiga dari surah An-Najm. Di bagian ketiga ini surah An-Najm mulai dari ayat 33 sampai terakhir secara garis besar. Kalau kita perhatikan secara seksama, kalau kita tadabburi ayat-ayat di akhir surah An-Najm ini dari ayat 33 sampai ayat 62, maka tema besar bagian terakhir surah An-Najm ini adalah ayat-ayat yang akan kita tadabbur ini secara umum menceritakan tentang atau menjelaskan tentang kehancuran, kebinasaan orang-orang yang mendustakan kebenaran. Bagaimana Allah menceritakan tentang kebinasaan, kehancuran kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Nuh, dan itu adalah peringatan bagi orang-orang Quraisy yang saat itu menolak perang, dan ini juga peringatan bagi kita. Jadi jangan dianggap bahwa ini hanya peringatan bagi orang-orang Quraisy. Ini juga peringatan Allah kepada kita bahwa tidak ada yang mendustakan kebenaran, mendustakan ayat-ayat Allah dalam sejarah kecuali mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana jemaah rahmatullah di bagian terakhir surah An-Najm ini, di antara tema besarnya bagaimana kemudian bagian ketiga surah ini menjelaskan bahwa risalah para nabi dan rasul, visi misi semua kitab-kitab suci itu sama,
visi misi semua kitab suci sama. Apa yang Allah turunkan dalam Taurat, apa yang Allah turunkan dalam Zabur, apa yang Allah turunkan dalam Injil, maka visi misi tujuannya sama dengan ya. Mohon bantuan, ini ada ya, banyak menggema ya, mudah-mudahan insya Allah sekarang sudah membaik. Mohon bantuan diberikan komentar apakah semua jamaah mendengar tidak jelas audionya dan menggema, atau mungkin hanya salah satu jamaah. Berarti masalahnya bukan dari kami atau dari audio kami. Mohon diberikan komentar bagi yang saat ini sedang perhatian. Alhamdulillah sudah jelas. Allahu Akbar. Jadi ya, berarti adik kita mungkin bisa ngecek. Oke, sampai di sini bagian ketiga, tema besar bagian ketiga yang akan kita hadapi ini adalah menjelaskan, menegaskan kehancuran, kebinasaan orang-orang yang mendustakan kebenaran. Bagian ketiga surah An-Najm ini diantara tema besarnya juga adalah menegaskan persamaan visi, misi, tujuan kitab-kitab yang Allah turunkan. Yang kita tahu adalah Taurat, Zabur, Injil, Quran. Nah, nanti ada kabar surat Ibrahim. Bahkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan bahwa kitab yang Allah turunkan itu bukan cuma 4, sekitar 140 kurang lebih. Dalam sebuah perkataan beliau, Allah menurunkan sekitar 140 kitab kepada nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, surah An-Najm yang akan kita tadabbur menjelaskan bahwa tidak ada kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul kecuali tujuan, visi, misi, apa yang disuruhkan kitab itu sama semuanya. Jadi risalah semua kitab itu sama semuanya. Bahkan kemudian dijelaskan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya bahwa dari 140 kitab ini dirangkum dalam 3 kitab, Taurat, Zabur, Injil. Nah, 3 kitab ini kemudian isi kandungannya itu dirangkum di dalam Al-Quran. Lalu kemudian Al-Quran 31-14 surah ini isi kandungannya itu diringkas dalam satu surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kemudian surah Al-Fatihah ini kandungannya itu diringkas dalam satu ayat. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi semua kitab itu ya isinya sama. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyeru umat manusia untuk hanya semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa dalam sebuah riwayat Nabi sempat marah kepada sahabatnya di awal-awal Islam. Bahkan riwayatnya menyebutkan Nabi itu marah kepada sahabat Umar bin Khattab yang saat itu membaca kitab ahlu kitab, jadi membaca kitab terdahulu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kitab Taurat kalau tidak salah. Maka kemudian Nabi berkata kepada Umar, ya Umar, lau kana Musa hayya, seandainya Musa pun masih hidup, lama wasi'ahu illa taba'ani, maka ia tidak punya alasan di hadapan Allah kecuali menjadi pengikut. Artinya bahwa ya tidak usah sekarang. Apalagi di awal-awal Islam, jangan tidak usah baca, karena apa yang ada dalam Al-Quran adalah intisari dari semua informasi, berita, pesan-pesan, perintah, syariat yang Allah turunkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai untuk kemudian membahas secara singkat ayat 33 sampai ayat 62. Afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan wa akda indahu ilmul ghaibi fa huwa yara. Tidakkah wahai Muhammad engkau melihat orang-orang yang berpaling dari Allah? Afara'aital ladzi tawalla. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang berpaling dari Al-Quran yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sikap perilaku mereka? Orang-orang yang menolak Al-Quran, orang-orang yang mendustakan Al-Quran, orang-orang yang mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, orang-orang yang
enggan beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan Allah. Ara'aita alladhi tawalla. Tidakkah engkau melihat bagaimana sikap dan perilaku mereka? Apa perilaku mereka? Wa a'ta qalilan wa akhda. Mereka orang-orang yang merasa lebih baik dari kalian wahai Muhammad, menuduh Nabi Muhammad dan pengikutnya kelompok-kelompok sesat, menuduh Nabi Muhammad dan orang-orang yang pengikutnya sebagai orang yang sudah gila, majnun, memfitnah Nabi Muhammad sahir, sebagai penyihir. Tidakkah engkau melihat, memperhatikan bagaimana mereka orang-orang yang bertanya? Wa qalilan wa akda. Mereka yang merasa lebih baik, mereka yang merasa lebih suci, akan tetapi mereka orang yang paling bakhil. Kalaupun memberi, mereka hanya memberi sedikit. Qalilan. Sudah memberinya sedikit, wa akda. Mereka juga akhirnya ternyata memperhentikan sedikit bantuan yang mereka berikan kepada manusia. Lalu mereka merasa bahwa mereka lebih baik, lebih benar, lebih mulia dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang orang-orang Arab mengetahui kedermawanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sahabat mengatakan Nabi itu adalah manusia yang tidak pernah mengatakan tidak dalam hidupnya. Menunjukkan kedermawanan Nabi Muhammad. Abdullah ibn Abbas mengatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi itu adalah orang yang amat sangat dermawan. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan Nabi itu akan lebih bertambah ketika sudah datang bulan Ramadan. Beberapa pesan tadabbur yang bisa dipetik dari ayat ini, jamaah rahmat Allah. Orang yang beriman kepada itu tidak akan mungkin orang yang betul-betul sudah merasakan iman, Quran sudah menghujam dalam dadanya, sudah betul-betul meyakini ayat-ayat Allah, itu tidak mungkin baik seperti orang-orang yang mendustakan Quran. Maka dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yajtami iman wa kufrun, tidak akan berkumpul dalam diri seseorang antara iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada surga, iman kepada neraka, tidak akan mungkin terkumpul dalam diri seseorang iman wa kufur. Iman kepada Allah, iman kepada janji Allah, tapi juga dalam dirinya ada kufur, ada sifat bakhil terhadap apa yang Allah karuniakan kepada mereka. Semoga ini menjadi pengingat bagi saya, pengingat bagi setiap di antara kita. Orang yang bakhil itu kenapa dicela oleh Allah? Enggan memberpakan orang miskin, enggan membantu anak yatim, padahal banyak di sekelilingnya. Kenapa orang yang sifat bakhil itu dicela oleh Allah? Karena orang yang bakhil itu adalah orang yang tidak yakin dengan apa yang dijanjikan Allah. Bukankah Allah menjanjikan dalam Quran surah Al-Baqarah, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum", perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbatin, seperti satu biji yang ditanam bukan 7 tangkai. Setiap 7 tangkai ini memiliki 100 bulir. Allahu Akbar. Sebuah gambaran itu berikan kepada kita agar kita tidak memiliki sifat bakhil dalam diri kita terhadap karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun, afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan wa abda indahu ilmul ghaibi fa huwa yara. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun, ada riwayat mengatakan bahwa ayat ini turun kepada ya, Masya Allah, ini sudah 2 orang yang mengatakan tidak jelas suaranya. Cek 1, 2, 3. Apakah saya harus mengerjakannya? Ya. Mudah-mudahan sudah jelas. Jamaah rahmatullah, akhwat liman azanullah ayat ini. Ada riwayat mengatakan bahwa ayat yang barusan kita jelaskan ini, afara'aital ladzi tawalla, tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang berpaling, yang memberi sedikit lalu menahan. Indahu ilmul ghaibi fa huwa yara. Apakah dia memiliki ilmu yang gaib sehingga mereka melihat?
Ada yang mengatakan bahwa ayat ini itu turun kepada Al-Walid ibn Mughirah yang tadinya Al-Walid ibn Mughirah itu siapa? Ayahanda dari sahabat Nabi, pedang Allah yang terhunus, Saifullah al-Maslul, the Battle of Yarmouk, pahlawan perang Yarmouk, Khalid ibn Walid, Allahu Akbar. Yang dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Khalid ibn Walid ketika suatu saat ia di rumahnya, lalu kemudian ia membuka Quran, tiba-tiba berkucur air mata Khalid ibn Walid, lalu berkata, "Tuhan, maafkan aku wahai Quran, syaghalat minal jihad anka ya Rabb." Ini Khalid ibn Walid. Beliau menangis lalu berkata, "Maafkan aku wahai Quran, karena jihad peperangan telah menyibukkan kami sehingga tidak mengkajimu, tidak mempelajarimu, tidak membaca. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita jamaah rahmat Allah? Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Allah ampuni setiap peperangan kita. Jadi Al-Walid ibn al-Mughirah adalah ayah daripada sahabat Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Al-Walid ibn al-Mughirah ini adalah salah satu tokoh Quraisy terpandang di tengah-tengah Quraisy, termasuk orang yang memiliki lisan Arab, kefasihan, memiliki ilmu, kemampuan sastra yang hampir tidak ada yang bisa menyainginya di tengah-tengah Quraisy. Nah, ketika Quran itu turun, ketika Nabi SAW menyampaikan Quran, maka Al-Walid ibn al-Mughirah mendatangi Nabi Muhammad SAW meminta membacakan beberapa ayat Quran yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Ketika dibacakan, apa yang terjadi? Dapat dirahmati Allah. Al-Walid ibn al-Mughirah saat itu pun takjub, terkagum-kagum dengan kedahsyatan Quran, dengan sastra yang amat sangat tinggi. Allahu Akbar. Sehingga dia mengatakan, ini bukan manusia biasa, ini bukan buatan manusia. Saya ini sastrawan dan saya tahu kualitas dari sebuah sastra dan ini bukan buatan manusia. Dia merasakan bagaimana keindahan ucapan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang terjadi? Ketika ia pulang menghadap Quraisy, ada ketakutan kalau ia akan kehilangan posisi di tengah Quraisy kalau dia beriman kepada Nabi Muhammad, kalau dia ikut kepada seruan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika sampai di Quraisy, ia menyampaikan yang tidak sesuai apa yang sudah dia yakini dalam hatinya. Kalau Allah katakan di sini, "Fara'aita alladzi tawalla." Tidakkah engkau lihat siapa orang-orang yang berpaling? Sudah merasakan Quran, sudah tahu kebenaran Quran, tapi akhirnya dia berpaling. A'ta qalilan wa akda. Indahu ilmul ghaibi fa huwa yara. Apakah dia punya ilmu tentang gaib sehingga dia bisa melihat akibat dari setiap apa yang dia lakukan. Dalam Quran surah Al-Qalam, ini adalah surah yang pertama-tama kali juga turun kepada Nabi. Al-Qalam menurut ulama adalah surah keempat setelah Al-Alaq, Al-Mudaththir, Al-Muzammil. Al-Qalam ini sudah kita berikan, kita saat ini sudah di surah ke-23 sesuai urutan turunnya surah itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di surah Al-Qalam bagaimana Allah jelaskan pada tuti al-mukadzibin. Bagaimana Allah jelaskan? Bukan cuma menjelaskan, membongkar aib dari Al-Walid ibn al-Mughirah yang mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di dalam doa juga dikatakan bahwa Al-Walid ibn al-Mughirah itu akhirnya mendustakan Nabi setelah dikatakan kepadanya, "Ya Walid, sudahlah, dustakan Nabi Muhammad, kembali menyembah berhala Tuhan-Tuhan kita, maka saya akan menanggung siksa neraka nanti kalau ada." Maka nanti di ayat berikutnya ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alla taziru waziratun wizra ukhra, bahwa manusia itu tidak akan pernah bisa memikul, menanggung orang lain. Ini poin pertama, jangan dirahmati dari bagian ketiga surah An-Najm. Alam yunabba bima fi suhufi Musa. Ataukah diberitakan kepada mereka terhadap apa yang Allah turunkan kepada kitab
kitab suci yang diturunkan kepada Musa. Wa Ibrahim alladzi waffa, atau turunkan kepada Ibrahim yang senantiasa menyempurnakan janji-janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah turunkan di suhuf Musa dan suhuf Ibrahim? Syariat apa yang Allah turunkan di sana? Atau hal-hal apa saja yang Allah turunkan dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa? Di ayat-ayat selanjutnya Allah menjelaskan apa saja yang Allah turunkan sebagai peringatan, pelajaran, petunjuk pada kitab-kitab sebelum Quran yang ternyata itu sama dengan apa yang Allah sebutkan, Allah turunkan di dalam Al-Quran. Menunjukkan bahwa semua kitab yang Allah turunkan, semua kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul, baik itu Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab sebelum Al-Quran yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul, ternyata visi, misi, tujuannya itu sama. Tidak ada yang beda. Semakin yakin dengan Allah bahwa ada penyimpangan-penyimpangan terhadap kitab-kitab yang ada hari ini kecuali Al-Quran yang dijaga oleh Allah keasliannya, dan itu jaminan dari Allah. Dan ini penegasan dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, dan sungguh kami yang akan menjaga Al-Quran. Maka Al-Quran, Allahu Akbar, terjaga keasliannya, originalitasnya. Ada yang mengatakan, kok bisa? Salah satu rahasia kenapa Quran itu terjaga, Allah menjaga Quran fi suduri hamalatil Quran. Allah jaga Quran itu di antara bentuk penjagaan Allah, kata ulama, dengan banyaknya dada-dada yang Allah lapangkan untuk menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di antara keturunan-keturunan kita, jaminan oleh Allah, ada anak cucu kita yang Allah muliakan, Allah pilih untuk mengemban amanah Al-Quran, menghafal ayat-ayat Allah, menjaga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sampai Al-Quran akan digunakan sampai sebelum kiamat. Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidaklah kiamat itu terjadi kecuali Allah akan mengangkat Quran dari bumi ini. Tidak ada lagi orang yang hafal Quran, tiba-tiba Quran itu hilang dari dada manusia. Bukan cuma itu, sampai tulisan huruf Quran ketika suatu saat manusia di pagi hari membuka Quran, yang tadinya di situ ada tulisan-tulisan, tiba-tiba tulisan-tulisan tersebut sudah tidak ada dalam lembaran-lembaran mushaf. Dan kalau itu sudah terjadi, dengan rahmat Allah, itu menunjukkan tidak ada lagi keberkahan rahmat Allah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini bahwa semua kitab itu sama. Visi, kandungan, visi, misi itu sama. Sebagaimana apa yang Allah turunkan dalam suhuf Musa dan suhuf Ibrahim. Kita tahu Masya Allah bagaimana Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa isi kandungan Taurat? Akan kita baca di sini setelah ini. Ketika kemudian Allah turunkan Taurat dalam bentuk lempengan-lempengan pada Musa alaihissalam di Bukit Tur. Mudah-mudahan insya Allah suatu saat saya doakan kita bisa mendatangi beberapa tempat-tempat di atas muka bumi ini di mana Allah turunkan kitab. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud di sini adalah tempat tumbuhnya buah tin, tumbuhnya buah zaitun, yaitu Baitul Maqdis, Palestina, Syam. Baitul Maqdis adalah tempat para nabi dan rasul. Paling banyak nabi dan rasul itu diutus ke Baitul Maqdis. Nah, ini Baitul Maqdis ini salah satu tempat Allah turunkan kitab. Zabur, Injil itu diturunkan di Baitul Maqdis atau di sekitar Baitul Maqdis. Lalu kemudian waktu di sini ada Tursina, ada Saina antara Palestina dan Mesir. Hari ini masuk dalam penguasaan daerah kekuasaan Mesir, Saina. Nah, disinilah kemudian Allah pernah menurunkan Taurat kepada Musa alaihissalam, Saina. Makanya salah satu tempat dalam doa yang tidak akan didatangi oleh Dajjal termasuk di antaranya adalah Saina. Lalu kemudian yang ketiga, wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini yaitu Makkah, tempat Allah menurunkan Quran.
Baitul Maqdis, Saina, Tursina, Baitul Maqdis di Palestina, Tursina di Mesir, Wahadan pada negeri yang aman yaitu Makkah. Ini adalah tempat-tempat di mana Allah pernah menurunkan kitab terbaik di atas muka bumi kepada nabi-nabi dan rasul-rasul pilihan. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa direzekikan Allah bisa datang ketika tempat ini. Bagi jemaah yang sudah pernah ke Makkah dan di Madinah tempat turunnya Quran, berdoa kepada Allah sebelum Allah wafatkan kita. Allah karuniakan kita bisa sujud, rukuk di Masjidil Aqsa. Alhamdulillah kami sudah pernah direzekikan ke sana dan insya Allah bulan September akan ada perjalanan menapaki jejak para nabi dan rasul di bumi Syam, Palestina, Mesir, ya Jordan, Palestina dan Mesir. Qadarullah ini untuk September kuotanya sudah full. Nah, bagi jamaah yang belum ke sana, saya doakan mudah-mudahan Allah mudahkan bisa ke sana. Nah, kita lanjut bahwa visi, misi, tujuan, risalah, semua kita dipesan. Seperti suhuf yang Allah turunkan, awalan mendadak bima fi suhuf. Tidak, belumkah diberitakan kepada mereka apa yang Allah turunkan kepada lembaran-lembaran Musa yang diturunkan kepada Musa. Wa Ibrahim alladzi wafa. Apa lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Ibrahim alaihissalam, Khalil Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apa isi pertanyaannya? Apa isi suhuf Ibrahim dan suhuf Musa? Apa isinya? Awalam yunabba, tidakkah sampai kepada belumkah diberitakan kepada mereka? Lalu apa isi? Apa saja yang ada dalam suhuf Musa, lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Musa, dan apa saja isi pelajaran, peringatan, petunjuk yang Allah turunkan kepada suhuf Ibrahim. Allah sudah menjelaskan di surah An-Najm ini. Apa saja? Yang pertama, di antara yang Allah turunkan dalam suhuf Musa dan suhuf Ibrahim. Mau dicatat baik-baik. Ini di antara yang Allah turunkan dalam suhuf Musa dan suhuf Ibrahim. Yang pertama, Allah taziru waziratu wizra ukhra. Sebelum lanjut, jemaah terhormat, sebagaimana dalam surah Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Perintah untuk senantiasa bertasbih kepada Allah. Lalu kemudian beberapa penjelasan dalam surah Al-A'la. Apa yang Allah katakan tentang surah Al-A'la? Inna hadza, di ayat 18 dan 19 surah Al-A'la. Inna hadza lafis suhufil ula. Semua penjelasan, peringatan, pelajaran, tazkirah, petunjuk yang Allah jelaskan di surah Al-A'la, teman rahmat Allah, itu juga terdapat pada lembaran-lembaran terdahulu. Lembaran siapa? Suhuf Ibrahim Musa. Penjelasan Allah, apa yang Allah turunkan di surah Al-Alaq ternyata juga ada dalam lembaran-lembaran sebelum Quran yang Allah turunkan, baik itu kepada Nabi suhuf Ibrahim, suhuf yang Allah turunkan kepada Ibrahim, dan suhuf yang Allah turunkan kepada Musa alaihissalam. Kita lanjut mendengarkan apa saja isi kandungan suhuf yang Allah turunkan kepada Ibrahim dan Musa. Satu, di antara yang Allah turunkan dalam suhuf Ibrahim dan Musa, petunjuk, peringatan yang Allah turunkan. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Allahu Akbar. Di antara yang Allah turunkan dalam lembar suhuf Musa dan suhuf Ibrahim adalah penjelasan petunjuk Allah. Alla taziru waziratun wizra ukhra, bahwa manusia setiap orang tidak akan menanggung dosa orang lain. Allahu Akbar. Ini yang menjadi bantahan terhadap tadi sebab turun dari surah ini.
ketika ada orang Quraisy yang mendatangi Al-Walid bin Mughirah lalu menggodanya, ya Walid, dustakan Muhammad, kembali engkau menyembah Tuhan-Tuhan kita. Dan jika itu kau lakukan wahai Walid, aku yang akan menanggung siksa nerakamu nanti di akhirat. Allah tegaskan, alla taziru waziratun wizra ukhra, bahwa tidak ada manusia yang nanti pada hari kiamat bisa menanggung dosa orang lain. Dia yang korupsi lalu menanggungnya, tidak ada. Manusia itu akan bertanggung jawab atas setiap amal perbuatannya. Tidak ada orang yang bisa menanggung. Jadi nggak ada nanti kalau ini perlu diingatkan. Jadi nanti kalau ada yang mengajari, ada yang menyampaikan untuk masuk sebuah kelompok. Ini banyak terjadi di aliran-aliran sesat biasanya. Pemimpinnya itu akan berkata, kalau kalian berani membayar sekian, maka saya akan menanggung dosa-dosa kalian nanti di hadapan Allah. Allah tegaskan bahwa di antara yang Allah turunkan pelajaran petunjuk dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa, tidak ada manusia satupun yang bisa menanggung di hadapan Allah dosa-dosa orang lain. Setiap manusia hari itu akan mempertanggungjawabkan setiap amal, ucapan dan perbuatannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, maka ia akan melihatnya nanti, mendapatnya nanti di hadapan Allah dan sebaliknya. Atau kemudian apa yang Allah tegaskan dalam Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 105. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Berbuatlah, beramallah, karena sesungguhnya Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman akan melihat amal-amal kalian. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. Karena kalian akan dikembalikan kepada Dia yang Maha mengetahui segala sesuatu. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Lalu Dia Allah akan memberitahukan kepada kalian apa-apa yang pernah kalian lakukan. Dua. Apa yang Allah turunkan? Yang pertama, suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ مَا سَعَى. Allah juga menurunkan dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa, di antara petunjuk Allah turunkan yang kedua adalah Allah tegaskan, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Pada hari kiamat manusia tidak akan mendapatkan balasan untuk dirinya kecuali apa yang sudah pernah ia usahakan. Jadi tidak bisa kemudian ada orang mengklaim bahwa ia berhak mendapatkan kebaikan karena di kampungnya itu ada pengajian dan pengajian itu dia punya kontribusi. Kalau di hadapan Allah, kalau di sisi Allah dia tidak punya kontribusi, maka dia tidak bisa mengklaim itu. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Hari itu manusia tidak akan mendapatkan balasan dari sisi Allah kecuali atas apa yang dia sudah usahakan. Ayat ini juga yang menjadi dalil kata ulama jami'an rahmatullah bahwa hari kiamat seorang anak itu bisa memberikan syafaat pertolongan kepada kedua orang tuanya. Pada hari kiamat, jami'an rahmatullah, seorang anak bisa menolong orang tuanya yang bisa jadi kemudian bisa di neraka, dan dia bisa memohonkan syafaat kepada Allah, dan kalau diizinkan maka mereka akan diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Contoh, punya anak Masya Allah penghafal Quran, punya anak ahli Quran, punya anak yang mengajarkan Quran. Orang tuanya, kata ulama, berdasarkan ayat ini itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Tapi kan mereka tidak pernah melakukan itu. Tetapi wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia, bukan Allah menegaskan bahwa manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang sudah diusahakan, dan anak adalah bagian dari apa yang sudah diusahakan oleh manusia ketika ia hidupnya. Mudah-mudahan insyaallah
Allah jaga keturunan-keturunan kita, Allah perbaiki anak-anak kita. Salah satu ikhtiar asbab yang bisa kita lakukan agar Allah memperbaiki anak-anak dan keturunan kita adalah membaca doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Yang kedua, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang ketiga di antara doa yang senantiasa dibaca Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kalau tidak hafal doa ini silahkan di Google, doa Nabi Ibrahim yang dia berikan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, jamaah rahmat Allah, di antara petunjuk yang Allah turunkan dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa, atau suhuf Musa dan suhuf Ibrahim. Tidak ada orang yang bisa memikul dosa orang lain pada hari kiamat. Yang kedua, manusia tidak akan mendapatkan balasan kecuali sesuai dengan apa yang sudah ia usahakan. Yang ketiga, Allah juga turunkan pada suhuf Musa, sebagaimana juga Allah telah menurunkan pada suhuf Ibrahim. Wa sa'yahu sawfa yura. Allahu akbar. Tidak ada manusia kecuali yang diperlihatkan oleh Allah balasan. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Tidak ada manusia kecuali di hadapan Allah akan diperlihatkan atas semua apa yang telah ia usahakan di dunia, atas setiap ucapan yang sudah dia katakan di dunia, baik atau buruk. La yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada amal akan memperlihatkan semua yang telah dia lakukan. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tidak ada manusia kecuali akan dibukakan baginya 99 kitab siji, catatan-catatan amalnya selama dia di dunia. Allahu Akbar. Bayangkan kalau dalam seminggu ini saja, ada tidak di antara kita yang tahu berapa jumlah kalimat yang keluar dari mulutnya? Allah. Dalam seminggu ini saja, ada yang tahu? Saya kira tidak ada di antara kita yang bisa menghitung jumlah kalimat yang keluar dari mulut kita selama sepekan ini. Maka bayangkan, bayangkan ibu-ibu yang dirahmati, kalau ucapan selama kita itu, anggaplah saya dari umur saya balik sampai saat ini 40 tahun. Allahu Akbar. Kalau semua ucapan itu kelak akan diperlihatkan kepada kita. Sebagaimana semua kebaikan, keburukan itu akan diperlihatkan kepada kita. Kalau orang itu orang beriman, kata Nabi SAW, maka ia cukup diperlihatkan oleh Allah. Allah akan berkata, wahai hamba, wahai hambaku, bukankah ini semua ucapan keburukan yang pernah kau ucapkan? Kalau kita ingin mengatakan bala ya, lalu Allah akan bertanya, kata Nabi SAW, apakah engkau merasa terzalimi oleh malaikat pencatatku? Ada dosa yang tidak pernah engkau lakukan, tapi tercatat hari di sini. Lagi-lagi kita hanya bisa berkata, ya Allah, tidak itu. Semua yang tercatat adalah apa yang pernah kami lakukan di dunia. Ini kalau dia beriman. Dia hanya diperlihatkan, tidak didebat. Karena Nabi SAW mengatakan, idza nuqishal hisab, kepada Ibunda Aisyah. Idza nuqishal hisab, sawfa yu'adzab. Kalau orang itu sampai didebat oleh Allah ketika dihisab, dihitung-hitung, itu menunjukkan bahwa ia akan diadab, akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ringankan hisab bagi setiap di antara kita. Syukur-syukur kalau kita termasuk mendapatkan hisab di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan surga tanpa hisab. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang keempat, apalagi yang Allah turunkan kepada suhuf Ibrahim dan suhuf Musa, selain yang sudah kita sebutkan. Tsumma yujazahul jazaa'u al-awfa. Di antara yang Allah turunkan petunjuk penjelasan yang Allah turunkan pada suhuf Musa, suhuf Ibrahim, yang keempat adalah penjelasan
bahwa manusia akan mendapatkan balasan yang sempurna bukan di dunia. Duduknya kita di majelis ini, salat zuhur yang tadi kita lakukan, apalagi sedekah kita hari ini, kebaikan kita hari ini, ucapan ma'ruf yang kita ucapkan hari ini. Coba teman-teman, kok tidak akan mendapatkan balasan sempurna dari semua amal-amal ini, kecuali kapan? Pada hari kiamat. Tsumma yujzahul jazaa'al awfa. Pada hari kiamat, manusia akan mendapatkan balasan yang sempurna. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia itu akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sungguh pahala kalian akan disempurnakan Allah. Di mana? Bukan di dunia. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat, ketika Allah melihatkan balasan atas setiap puasa-puasa kita. Allah Akbar. Ya, di dunia kita tidak tahu bagaimana besar kecilnya pahala kita. Di akhirat kita akan melihat pahala dari setiap sedekah-sedekah kita, pahala dari setiap bacaan-bacaan Quran kita. Termasuk di antaranya kata ulama, ada orang-orang yang kelak akan bertanya kepada Allah, ya Allah, dari mana gunung-gunung pahala yang tidak pernah sepertinya aku lakukan, tidak pernah sepertinya aku usahakan di dunia. Lalu Allah ingatkan kepada hamba tersebut, ya akhi, bukankah di dunia engkau punya doa-doa yang tidak terijabah? Bukankah di dunia engkau punya permintaan yang belum aku kabulkan? Lalu kita mengatakan, bala ya Rabb, betul wahai Tuhanku. Lalu Allah mengatakan, hati wahai hambaku, gunung-gunung pahala yang kau lihat hari ini adalah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Hari itulah kata ulama, manusia itu berangan-angan, duhai seandainya doa-doaku di dunia tidak ada yang dikabulkan. Dan ternyata Masya Allah, hari itu Allah perlihatkan pahala yang sempurna. Berarti memang tidak ada doa yang tidak diijabah. Pasti diijabah. Bisa jadi dia disegerakan, atau diijabah oleh Allah dengan bentuk lain, atau diakhirkan Allah, ditangguhkan Allah. Baik ditangguhkan di dunia, kita minta saat ini tidak diberi saat, tapi setelah 10 tahun kan Allah Maha tahu kapan aku membutuhkan apa yang aku minta. Atau bisa jadi di dunia Allah tidak berikan itu kepada kita, tapi kapan Allah berikan itu kelak di akhirat. Karena Allah Maha tahu di sana kita butuhkan apa yang kita minta tersebut. Apalagi jangan Allah yang Allah turunkan, yang kelima, yang Allah turunkan di antara juga petunjuk hal yang Allah turunkan kepada suhuf dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa yang kelima adalah wa inna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya wahai manusia, wa inna ila rabbikal muntaha wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya dan sesungguhnya kalian wahai manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti yang Allah turunkan dalam Quran surah Al-Alaq ayat 8. Quran surah Al-Alaq. Inna ila rabbika ruj'an. Sesungguhnya kepada Tuhan wahai manusia kalian akan dikembalikan. Ada yang unik jemaah rahmat Allah kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang berbicara tentang kematian. Di antara ayat-ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi SAW dan kepada sahabat-sahabatnya adalah ayat yang mengingatkan akan kematian dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi ayat-ayat Quran yang pertama-tama kali turun itu di antaranya adalah ayat yang mengingatkan kita akan kematian dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Surah Al-Alaq ayat 8. Inna ila rabbika ruj'a. Ini di surah pertama yang Allah turunkan, itu surah Al-Alaq. Sebagaimana kalau kita perhatikan ayat terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi, sebagaimana hampir kebanyakan ulama itu menguatkan ayat ini. Sebagian mengatakan al-yauma akmaltu dalam surah Al-Maidah. Akan tetapi yang paling banyak dikuatkan ulama tentang ayat yang paling terakhir turun kepada Nabi, yaitu ayat dalam Quran surah Al-Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan takutlah kalian pada hari turja'una fihi ila Allah. Kalian akan dikembalikan kepada Allah. Ayat ini bercerita tentang apa? Lagi-lagi ayat ini bercerita tentang kematian dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini jemaah rahmat Allah ini semakin menjelaskan kepada kita bahwa apa yang Allah turunkan dalam Taurat
suhuf Musa, dan apa yang Allah turunkan kepada Ibrahim alaihissalam, serta apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam Quran yang saat ini kita tadabburi, Quran yang kita baca, ternyata semuanya sama. Petunjuk dalam Taurat, suhuf Musa, suhuf Ibrahim, dan petunjuk Allah turunkan kepada Muhammad SAW itu sama. Poin-poin yang sudah kita sebutkan dalam suhuf Ibrahim, suhuf Musa, itu juga ada dalam Quran. Yang keenam, jamaah dirahmati Allah, apalagi yang ada dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dalam suhuf Musa dan suhuf Ibrahim, Allah menjelaskan bahwa kegembiraan, kesedihan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai engkau yang saat ini mungkin sedang bersedih, mintalah kepada Allah agar Allah mengangkat kesedihan. Siapapun di antara kita yang sedang menghadapi kesulitan, mintalah kepada Allah. Dia yang maha kuasa memberikan kesedihan dan kebahagiaan. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dia yang membuat hambanya tertawa, tersenyum. Tapi Allah juga yang kadang menurunkan ujian musibah kepada kita. Dengan musibah tersebut kita meneteskan air mata. Bukan aib seseorang kemudian meneteskan air mata ketika tertimpa musibah. Bukan aib kalau ada orang kemudian menangis ketika kehilangan orang yang dicinta. Baginda Nabi SAW, manusia termulia, manusia yang ketakwaannya tidak akan pernah tertandingi oleh siapapun. Ketika putra Rasulullah Ibrahim wafat, Nabi berlinang air mata. Sampai Umar Ibn Khattab berkata, "Wa anta ya Rasul, dan engkau ya Rasulullah, engkau pun juga menangis." Kata Nabi, "Wahai Umar, hati itu bersedih dan mata itu meneteskan air mata. Yang tidak bolehlah mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi, tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh menangis ketika kena musibah, ketika ditinggalkan orang tercinta. Yang tidak boleh adalah mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah. Yang harus diucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Selanjutnya, di antara yang Allah turunkan dalam Taurat, dalam suhuf Musa, sebagaimana juga Allah turunkan dalam suhuf Ibrahim, wa annahu huwa ahya wa annahu huwa amata wa ahya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang maha berkuasa mematikan hambanya, mematikan makhluknya, wa ahya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga yang kemudian maha kuasa menghidupkan manusia. Wa annahu khalaqaz zawjayn dzakar wal untha, sebagaimana di antara yang Allah turunkan dalam suhuf Musa dan suhuf Ibrahim adalah penjelasan bahwa Allah yang maha berkuasa menciptakan manusia dengan dua jenis. Tidak ada jenis ketiga. Maka ini salah satu ayat menjadi bantahan terhadap LGBT, waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga keturunan kita, jamaah rahmat Allah. Melihat bahwa beberapa negara Eropa khususnya, mereka ini gerakannya semakin masif. Bagaimana mereka masuk ke sekolah-sekolah, bahkan mereka masuk sampai kepada olahraga, memaksa agar kemudian logo-logo simbol-simbol LGBT ini kemudian diakui. Alhamdulillah, isu bahwa mereka akan datang ke Indonesia itu hanya batal. Allahu Akbar. Ini berkat kaum muslimin yang masih peduli akan keberkahan negerinya, masih peduli akan keselamatan generasi-generasi umat dan generasi bangsa ini. Allah tegaskan dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa, wa annahu khalaqaz zawjayn dzakar wal untha, bahwa Allah dialah yang maha kuasa menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, dzakar wal untha. Tidak ada jenis yang ketiga, tidak ada transgender. Maka ini adalah penyimpangan, ini adalah maksiat, ini adalah dosa, bahkan dosa benar LGBT itu lebih besar di hadapan Allah dibanding dosa zina sekalipun. Min nutfatin idza tumna. Allah yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, min nutfatin idza tumna, dari air mani yang dipancarkan. Wa anna alaikum nasy'atal ukhra, sebagaimana Allah yang menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani yang dipancarkan. Dia juga Allah bersama yang maha kuasa untuk menghidupkan kembali, membangkitkan kembali manusia pada hari kiamat. Wa annahu huwa agna wa aqna. Dan di antara yang Allah turunkan dalam suhuf Musa dan suhuf Ibrahim adalah penjelasan bahwa dia Allah Subhanahu wa taala, dia yang maha mengkayakan hambanya.
Wa ma min dabbatin fil ardi 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk binatang melata sekalipun di dunia ini, di bumi ini, illa 'ala Allahi rizquha. Kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jin, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, setiap di antara makhluk Allah ini rezekinya sudah dijamin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu huwa agna wa aqna. Dia yang maha mengkayakan setiap hambanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang maha mencukupkan. Wa annahu huwa rabbus syi'ra. Sebagaimana Allah jelaskan dalam suhuf Musa sebelumnya, sebelum Al-Qur'an yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah jelaskan dalam suhuf Ibrahim, wa annahu huwa rabbus syi'ra, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan bintang syi'ra. Apa itu bintang syi'ra? Bintang syi'ra adalah bintang yang kemudian disembah oleh orang-orang Arab. Maka Allah tegaskan dalam suhuf Musa, suhuf Ibrahim, sebagaimana ini Allah tegaskan dalam Quran, wa annahu huwa rabbus syi'ra. Dialah Tuhan yang menciptakan bintang yang kalian sembah, wahai orang Arab. Wa annahu ahlaka adanil ula. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan pada suhuf Musa, sebagaimana Allah jelaskan dalam suhuf Ibrahim, bahwa Allah telah membinasakan umat-umat terdahulu yang mendustakan para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Allahu akbar. Jadi bukan cuma dalam Quran, jamaah rahmat Allah, Allah menjelaskan tentang kisah Nabi Nuh, kisah kaum 'Ad, kaum Tsamud. Ternyata hampir tidak ada umat kecuali Allah kisahkan umat-umat terdahulu yang dibinasakan. Sebagaimana kalau kita perhatikan, Masya Allah, ada surah-surah dalam Al-Quran, Allahu Akbar, khususnya surah-surah Makkiyah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang menceritakan, mengisahkan kepada kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah membinasakan umat-umat terdahulu. Dan ternyata Allah tegaskan di surah An-Najm ini bukan cuma dalam Al-Quran, peringatan bahwa orang yang tidak ada orang yang mendustakan Nabi dan Rasul yang diutus kecuali pasti akan dibinasakan Allah. Peringatan ini juga Allah turunkan dalam suhuf Ibrahim. Peringatan ini juga Allah turunkan dalam suhuf Musa. Wa annahu ahlaka adanil ula. Allah yang telah menghancurkan, membinasakan Ad yang dahulu. Wa Tsamud fama abqa. Sebagaimana Allah juga, ayat ini kan Masya Allah, berulang-ulang Allah kisahkan dalam Al-Quran, di mana Allah mengutus Nabi Hud kepada mereka, lalu kemudian mereka menyembuhkan diri mereka, mendustakan kebenaran, merasa bahwa kekuatan mereka itu akan menjadi pelindung mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika azab Allah datang kepada mereka, tidak ada yang tersisa dari kaum 'Ad. Begitu pula kata Allah, wa Tsamudan fama abqa. Kaum Tsamud yang oleh orang-orang Arab, oleh orang-orang Quraisy itu masih bisa dilihat. Kaum Tsamud, siapa Nabi yang Allah utus kepada mereka? Allah utus kepada mereka saudara mereka Saleh, yang menyuruh mereka hanya untuk beribadah kepada Allah. Lalu mereka minta mukjizat, menantang. Mereka akan beriman kalau Nabi Saleh meminta kepada Allah memberikan mukjizat seperti yang mereka inginkan. Allah munculkan onta dari batu besar, di mana onta yang keluar dari batu besar itu adalah onta yang sudah hamil 10 bulan, dan air susunya itu cukup diminum oleh satu kampung. La haula wala quwata illa billah. Coba lihat bagaimana mereka menantang Allah, menantang Nabi Allah untuk mendatangkan mukjizat. Saleh berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau dengan ini mereka akan beriman, maka perlihatkan mukjizat. Sampai kemudian tiba-tiba gunung batu itu bergetar, keluarlah onta seperti yang mereka inginkan, onta yang besar. Sudah hamil 10 bulan dan air susunya itu cukup untuk satu kampung. Tapi Allah berikan peringatan kepada mereka melalui Saleh. Onta ini, hadhihi naqatullah, ini adalah onta Allah. Fala tamassuha bisu. Jangan sekali-kali kalian lukai, kalian bunuh onta ini, kalau tidak kalian akan diazab oleh Allah. Apa yang terjadi? Mereka akhirnya membunuh onta tersebut dan Allah membinasakan kaum Tsamud. Wa qaumi Nuhin min qabl innahum kanu hum adlamu wa atqa. Bukan cuma kaum 'Ad dan kaum Tsamud yang Allah binasakan. Hari ini jamaah rahmatullah, beberapa travel itu menjadikan destinasinya ke tempat kaum Tsamud, Madain Saleh yang ada di utara kota Madinah.
ya utara kota Madinah, dan itu butuh ratusan kilo sampai di Madain Saleh. Kalau saya, teman-teman Allah, kalau saya disuruh pilih, sebaiknya tidak usah datang ke sana. Kalau cuma sekedar ingin berkunjung, kecuali ingin mengambil i'tibar. Kenapa? Nabi SAW mengingatkan kita untuk tidak berlama-lama di tempat di mana Allah pernah menurunkan adab kepada sebuah kaum. Wa qaumu Nuhin min qabl innahum kanu hum adlama wa atra. Bukan cuma kepada kaum 'ad, kaum Tsamud, bukan cuma mereka berdua kaum yang Allah binasakan karena mendustakan Nabi dan Rasul. Sebelum mereka, sebelum kaum 'ad, sebelum kaum Tsamud, sudah ada kaum yang lebih zalim dan lebih durhaka kepada Allah. Siapa itu? Kaum Nuh, yang didakwahi oleh Nuh alaihi salam selama 950 tahun lamanya. Allahu Akbar. Nabi Muhammad berdakwah 23 tahun. Nabi Nuh walabitha fihi. Nabi Nuh berdakwah di tengah kaumnya, kata Allah, 950 tahun. Nabi Nuh sadar berdakwah di tengah kaumnya, dicaci, dihina. Bahkan ketika Nabi Nuh membuat kapal yang diperintahkan oleh Allah, maka setiap mereka lewat kepada Nabi Nuh dan pengikutnya membuat kapal, sakhiru minhum. Allah katakan mereka menghina, membuli, mencela Nabi Nuh alaihi salam. Sampai akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Rabb, inni da'awtuhum laila wa nahara. Aku sudah mendakwahi kaumku pagi dan siang dan malam. Falam yazidhum du'ai, mereka tidak bertambah kecuali semakin kufur, semakin durhaka dan semakin menjauh. Lalu Nuh memanjatkan doanya yang diabadikan dalam Quran, ya Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah doa mustajabnya Nabi Nuh alaihi salam. Ketika dia berdoa, ya Allah, jangan biarkan satu pun tersisa di atas muka bumi ini dari orang-orang kafir, kecuali Engkau binasakan semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai kemudian betul-betul Allah ijabah doa Nabi. Tidak ada salah kecuali pengikut Nabi Nuh alaihissalam, dan itu cuma belasan orang. Bahkan ada yang mengatakan itu pun hanya keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini peringatan bagi kita. Peringatan kepada orang-orang Quraisy. Bukan kalian orang yang pertama kali mendustakan kebenaran yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Apakah engkau ingin berakhir seperti mereka? Namun ya orang Quraisy tetap saja kemudian bebal seperti bebannya hati umat-umat yang sebelumnya mendustakan. Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf tidak mengambil i'tibar pelajaran dari umat-umat terdahulu yang dibinasakan Allah, padahal mereka mendengarkan berita tentangnya. Bahkan mereka juga masih melihat sisa-sisa kebinasaan dari umat-umat terdahulu tersebut, di antaranya adalah kaum Tsamud. Wal mu'tafikati ahwa. Kalau itu belum cukup, tidakkah sampai kepada kalian juga bagaimana Allah membinasakan kaum Sodom? Tidak ada kaum yang Allah binasakan, hancurkan, hampir seperti dihancurkannya kaum Sodom. Allahu Akbar. Karena bukan cuma satu adab. Kalau umat-umat terdahulu itu kan satu adab. Tsunami, kaum Nabi Nuh tsunami dibinasakan dengan banjir bandang terbesar dalam sejarah umat manusia. Kaum Tsamud ya dengan pekikan suara yang dibinasakan mereka. Nah, kaum Sodom ini jemaah terhadap kalau kita perhatikan dalam Quran surah Hud dan ayat-ayat dalam surah-surah Al-Quran, bagaimana mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Sodom ini bukan cuma satu adab. Allah memberikan aneka ragam adab kepada mereka. Mulai dari dibutakan mata mereka. Jadi semua kaum Sodom yang tidak mendengarkan peringatan Nabi Nuh, hari itu mereka dibutakan. Sebelum adab itu datang, tiba-tiba mereka dibutakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tiba-tiba datang hujan batu dari langit. Yang setiap batu yang turun, ya, ini bukan batu kecil, ini batu besar. Dan setiap batu yang turun dari langit itu sudah ada nama-nama di batu tersebut. Siapa yang akan ditimpa batu ini? Allahu Akbar. Apalagi, belum cukup sampai di situ. Adab berikutnya kaum Nabi Nuh alaihi salam, kaum Lut, kaum Sodom, jemaah termasuk LGBT, nenek moyang dari LGBT hari ini. Malaikat Allah kemudian mengangkat negeri kaum Sodom sampai ke langit, dan itu sudah cukup membuat dada-dada mereka mau meledak karena sesak.
ketika diangkat sampai di langit. Sampai di langit, apa yang terjadi? Mereka kemudian dibalik, yang atas menjadi bawah, yang bawah menjadi atas, lalu mereka digunakan. Dan semenjak itu di dasar bumi mereka teriak disiksa oleh malaikat-malaikat Allah sampai hari kiamat. Waliyadzubillah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tatamarun. Di sinilah berpindah jemaah rahmat Allah. Setelah Allah jelaskan apa saja yang Allah turunkan kepada suhuf Musa dan suhuf Ibrahim. Dan sudah banyak poin tadi yang sudah kita sebutkan. Mulai dari Allah tidak ada manusia yang bisa menanggung dosa orang lain. Setiap manusia akan mendapatkan sesuai dengan usaha apa yang sudah dia usahakan di dunia. Bahwa tidak ada manusia, yang ketiga tidak ada manusia di akhirat kecuali akan melihat apa yang sudah ia lakukan di dunia. Yang keempat, balasan sempurna itu bukan di dunia tapi di akhirat di sisi Allah. Yang kelima, wahai manusia, Allah turunkan dalam suhuf Ibrahim, suhuf Musa bahwa manusia hanya kepada Allah mereka akan kembali dan akan dimintai pertanggungjawaban. Dan terus-terusnya, ini tinggal dilihat aja poin-poinnya. Ini yang Allah turunkan kepada suhuf Musa dan suhuf Ibrahim, menjelaskan bahwa tidak ada kitab, tidak ada suhuf, lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul kecuali isinya sama. Maka kalau ada mengatakan bahwa Injil itu menyuruh manusia menyembah Tuhan selain Allah, maka ini bukti bahwa kitab selain Al-Quran itu sudah ditahrif. Apa itu sudah ditahrif? Sudah dirubah. Isinya sudah dirubah. Karena tidak ada kitab kecuali menyeru kepada la ilaha illallah wa arsalna rasul illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam tidak pernah, demi Allah, Nabi Isa tidak pernah mengklaim, mengatakan bahwa dia anak Tuhan. Nabi Isa demi Allah, Rabbus samawati wal ardh, tidak pernah mengatakan kepada pengikut-pengikutnya yang pertama-tama dulu bahwa dia adalah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Tuhan yang turun untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Bahkan dalam Al-Quran, surah Maryam kalau tidak salah, Allah berkata kepada Isa, "Ya Isa, a'anta qulta linnas?" Wahai hambaku Isa, apakah engkau yang pernah mengatakan kepada manusia, kepada umatmu, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Apakah engkau pernah mengajarkan kepada umatmu, jadikan aku dan Tuhan dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Kalau Nabi Isa berkata, tidak pernah mengucapkan kata-kata tersebut. In kuntu qultu faqad alimta. Kalaupun aku pernah mengucapkan kata-kata itu, engkau pasti telah mengetahuinya. Engkau maha mengetahui ya Allah. Jadi ini menegaskan jemaah Allah bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu yang merubah kitab-kitab mereka. Dan ini hikmah Allah, kenapa Allah menjamin Quran itu terjadi sampai sebelum kiamat. Lanjut teman-teman Allah. Setelah itu Allah ingatkan, setelah Allah menceritakan bagaimana isi kandungan dalam suhuf Ibrahim dan isi kandungan dalam suhuf Musa, Allah kemudian mengingatkan orang-orang Quraisy yang menolak Al-Quran. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tatamara. Wahai kalian yang mendustakan Rasul Muhammad, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kalian mau dustakan? Nikmat Tuhan yang mana lagi yang kalian ingin dustakan? Allah cukupkan makan kalian kan? Di sini wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu huwa agna wa akna. Bukankah Allah telah mencukupkan rezeki kalian wahai orang-orang Quraisy, li ilafi Quraisy ilafihim rihlata asy-syita'i was-shayf. Tidakkah kalian ingat wahai Quraisy, kalian dulu itu miskin, kalian tidak menemukan sesuatu untuk mengganjal perut kalian, lalu Allah ilhamkan kepada kalian, lalu Allah ajarkan kepada kalian untuk berdagang ke negeri Syam dan berdagang ke negeri Yaman, sehingga Allah cukupkan rezeki bagi kalian. Tapi ayyi ala'i rabbikum tatamara. Sekarang iman mana Tuhan yang akan kau ragukan? Hada nadhirun minan nuduril ula. Ini Muhammad, Rasul Muhammad. Dia adalah pemberi peringatan seperti pemberi peringatan sebelum-sebelumnya. Yang kalian dustakan, yang kalian katakan majnun, yang kalian katakan kahin dukun, yang kalian katakan sahir, penyihir.
In hadza nadhirun minan nuduril ula. Ia bukan dukun, ia bukan orang gila. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Bahkan dia Muhammad yang kalian dustakan adalah manusia yang paling baik akhlak, itu pekertinya. Hadza nadhirun minan nuduril ula. Dia hanya pemberi peringatan seperti pemberi peringatan sebelumnya, Ibrahim, Musa, Isa, Saleh, Hud, Nuh, Yusuf. Tidaklah kemudian Muhammad SAW kecuali pemberi peringatan seperti pemberi peringatan sebelumnya. Ya. Kalau kalian dustakan wahai Quraisy, kalau kalian sakit Muhammad, kalau kalian ingkari Muhammad dan apa yang dibawanya, apa yang menimpa umat-umat sebelumnya yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, kaum Ad, kaum Tsamud, Nuh, kaum Sodom, itu juga akan menimpa kalian oleh orang-orang Quraisy. Azifatil azifah. Tidakkah kalian sadar bahwa kiamat itu semakin dekat? Laisa laha min dunillahi kashifah. Tidak ada yang bisa menyingkap kiamat itu satupun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi ketika ditanya dalam hadis Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah." Wahai Muhammad, ajarkan kepadaku tentang kiamat. Lalu Nabi berkata, "Mal mas'ulu an bi'a'lama minas sa'il." Sahabat belum sadar dengan perkataan Nabi. Sahabat saat itu tidak sadar kalau yang bertanya itu adalah Jibril. Nanti setelah Jibril pergi, Nabi bertanya, "Ya Umar, wahai umat, jadi minas sa'il? Tahukah engkau siapa yang barusan datang menanyakan beberapa poin ini kepada saya?" "La ya Rasulullah, innahu Jibril." Dia adalah Jibril yang barusan datang mengajarkan agama kepada kalian. Tidak ada yang tahu tentang kiamat, kapan terjadinya kiamat, waktu kiamat kecuali Allah. Rabbus samawati wal ardh. Bahkan Nabi ketika ditanya, ya Muhammad, ceritakan kepadaku tentang kiamat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal mas'ulu an saja. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Allahu akbar. Dan ketika datang seorang sahabat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan terjadi hari kiamat?" Nabi tidak mengatakan perkiraan tahun 1500 la wallah, Nabi tidak pernah mengatakan itu. Yang ada ketika Nabi ditanya oleh sahabat, "Kapan terjadi kiamat?" Apa kata Nabi? "Wa madza a'adta laha?" Sahabatku, apa yang kau sudah siapkan untuk kiamat? Tiba-tiba sahabat itu terdiam dan tidak bisa menjawab, lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak punya bekal yang cukup. Aku tidak punya banyak bekal untuk hari kiamat, kecuali salah satu bekal yang sudah aku siapkan adalah aku sungguh sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya." Allah. Maka Nabi berkata, "Anta ma'aman ahbab." Kau nanti pada hari kiamat bersama siapa yang kau cintai. Artinya sahabat itu akan bersama Nabi dengan kecintaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, afamin hadzal hadits ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samihun. Wahai orang-orang Quraisy, apakah kalian heran dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad? Informasi Al-Quran yang dibacakan Muhammad. Apakah kalian heran? Apa bihadzal hadits ta'jabun? Bukan cuma itu. Wa tadhakuna wa la tabkun. Kalian menertawakan Quran yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah jamaah yang dirahmati Allah. Salah satu adab kita dalam Quran adalah ketika mendengarkan Quran, hendaklah mendengarkan dengan seksama dan tidak berbicara. Dan di antara su'ul adab terhadap Quran adalah pagi udah sebelum makan sate. Di antara bentuk su'ul adab terhadap Quran adalah menjadikan Quran ini untuk canda. Belum ada sih. Jadi tidak boleh. Kalau satu tuh kebuli, nasi kebuli. Paling nasi goreng. Mbak Ari bisa dibantu. Oke, kita lanjut. Ya, apa min hadzal hadits ta'jabun? Apakah kalian heran dengan apa yang dibacakan Muhammad, apa yang diucapkan Muhammad?
Watatahakuna walatabkun, bahkan kalian memperolok-olok menertawakan Quran dan kalian tidak menangis dengan peringatan-peringatan Quran. Dari sini jemaah yang Allah, ulama mengatakan bahwa di antara hal yang haram kita lakukan adalah menjadikan ayat-ayat Quran sebagai candaan untuk ditertawakan. Sebagaimana kadang dilakukan oleh stand up komedi, menjadikan ayat-ayat Allah terkadang sebagai bahan-bahan candaan. Ini di antara perbuatan yang haram, bahkan bisa menjerumuskan kita kepada kekufuran. Allah mencela orang-orang Quraisy ketika menertawakan Al-Quran. Bahkan dalam Quran surah Fussilat ayat 26 Allah menjelaskan bagaimana orang-orang kafir itu saling mengingatkan, saling menyuruh untuk tidak mendengarkan Quran. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Lalu Allah tutup surah An-Najm. Fasjudullah wa'budu. Kalau kalian ingin mendapatkan keselamatan wahai orang Quraisy, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali fasjudulillah. Sujudlah hanya kepada Allah, jangan kepada berhala. Wa'budu, dan hanya kepadanya hendaknya kalian beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ketika ayat ini, surah ini turun, dan Nabi sampai membaca ayat ini, fasjudu lillahi wa'budun. Nabi langsung sujud, diikuti oleh sahabatnya. Bahkan disebutkan tidak ada pepohonan, tidak ada batu-batu, tidak ada jin saat itu, kecuali semuanya turut bersujud bersama sujudnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jemaah rahmat Allah, surah An-Najm ini sudah kita selesai bahas. Diawali dengan Quran, ditutup dengan Quran. Diawali dengan sumpah Allah akan kebenaran Quran dan bukti-bukti kebenaran Quran yang diturunkan Allah kepada Muhammad. Ditutup dengan apa? Ditutup dengan celaan Allah kepada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menertawakan Quran, yang mencela Al-Quran, dan tidak menangis ketika mendengarkan Quran. Maka dari sini orang beriman itu adalah mereka yang ketika mendengarkan ayat-ayat Allah sebagaimana dalam surah Al-Anfal, wajilat qulubuhum, hati mereka bertambah takut. Dan sahabat-sahabatnya ketika mendengarkan ayat-ayat kiamat, ketika mendengarkan tentang ayat-ayat azab, maka Rasulullah SAW akan berlinang air mata seperti sahabat Abu Bakar, seperti sahabat Umar. Bahkan Umar yang terkenal keras orangnya, kalau sudah baca Quran di tengah malam, maka ia akan berlinang air mata. Sehingga ciri-ciri fisiknya Umar bin Khattab, di bawah matanya Umar itu ada garis hitam kanan, ada garis hitam kiri. Ditanya, dari mana? Ketika ditanya orang-orang, dari mana garis hitam di bawah mata Umar? Dari banyaknya kita menangis ketika qiyamul lail. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa saya, mengampunkan dosa-dosa kita semua yang belum bisa banyak nangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang belum bisa bertambah takut ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah. Nabi hanya menyuruh sahabatnya Abdullah bin Mas'ud bacakan beberapa ayat dalam Quran. Ketika dibacakan, lalu ketika sampai pada firman Allah dalam surah An-Nisa, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin syahid." Wahai Muhammad, bagaimana jika kelak pada hari kiamat kami datangkan saksi bagi setiap umat, wajibna bika ala haula'i syahidan, dan kami jadikan engkau hari itu saksi bagi seluruh manusia. Tiba-tiba Nabi memegang sahabatnya Abdullah bin Mas'ud berkata, berhenti wahai sahabatku, cukup engkau baca. Abdullah bin Mas'ud ketika menoleh sudah melihat Nabi berlinang air mata sampai membasahi janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak seperti orang-orang kafir Quraisy, tidak seperti orang-orang yang sakit hatinya. Ketika mendengarkan Al-Quran hanya senyum-senyum, hanya tertawa, tapi tidak menangis. Watadhakuna wa la tabkun, menunjukkan akan kerasnya hati-hati yang ada dalam dada mereka. Wal-iyadu billah. Mudah-mudahan tadabbur kita semakin menembutkan hati kita semua. Mudah-mudahan tadabbur kita menjadi sebab Allah semakin menambahkan ketakwaan dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian alhamdulillah kita sudah selesai dari tadabbur surah An-Najm, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pekan berikutnya. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, jemaah yang dirahmati Allah, dan kita doakan
sahabat kita, saudara kita yang mungkin saat ini sedang sakit, sama-sama kita baca surah Al-Asr. Sahabat Nabi itu kalau berkumpul, bertemu tidak akan berpisah dari majelis sampai setiap di antara mereka saling berwasiat agar tidak menjadi orang yang merugi. Hidup ini amat sangat singkat dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah mampukan kita mengisinya dengan kebaikan dan kita tidak terlalai oleh dunia yang melalaikan kita dari Quran, melalaikan kita dari sunnah-sunnah Nabi, melalaikan kita dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita baca dan saya mengajak kepada seluruh jamaah aktifkan mikrofon dan sama-sama kita pendengarkan. Sama-sama kita baca surah Al-Rajim. Saya kembalikan kepada host kita, Mbak Ari. Silakan. Silahkan ibu-ibu yang ingin bertanya. Mbak Afifah Fitri, Mbak Alfiah Fitri, silahkan. Ada yang mau ditanyakan, Mbak Alfiah? Sepertinya nggak ada yang bertanya nih, Pak Ustadz. Silakan, Mbak Ari. Jika sudah tidak ada pertanyaan. Ya, mungkin kita tutup dengan... Mbak Ari, maaf. Boleh saya bertanya? Iya, silakan Mbak Wanda. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak. Silakan. Ya, saya mau menanyakan ada perkataan seperti kalau kita membaca Al-Quran itu satu huruf akan mendapat 10 kebaikan. Betul. Yang saya tanyakan di sini apa maksudnya kebaikan? Apakah itu pahala maksudnya? Makasih Pak Ustadz. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jamaah rahmatullah, ikhwata liman azanallah wa iyyakum ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, karena Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong." Sebagaimana Nabi mengatakan, tidaklah seseorang itu membaca satu huruf dari Quran kecuali setiap satu huruf itu ada 10 asyur hasanah, 10 kebaikan yang Allah janjikan. Nah, apa makna 10 kebaikan ini? Di antara makna 10 kebaikannya adalah 10 pahala yang dituliskan malaikat untuk kita setiap satu huruf. Allahu Akbar. Yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ulama mengatakan di antara amalan yang memberatkan timbangan amal kita nanti pada hari kiamat selain kalimat dua kalimat syahadat, selain akhlak, selain tasbih adalah tilawatul Quran. Memperbanyak bacaan-bacaan Quran kita. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira. Jadi 10 kebaikan ini diantara maknanya adalah 10 pahala. Walau selain pahala bisa jadi ada banyak kebaikan yang Allah berikan. Jadi kan pahala itu bagian dari kebaikan. Nabi mengatakan hasanah bisa kebaikan, bisa ada kebaikan yang menjadi bonus selain 10 pahala yang dicatatkan. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira. Ada pertanyaan sepertinya di kolom chat, kita coba baca. Ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Alfiah. Ya, silakan. Mohon bantuannya Mbak Ari. Amalan apa yang bisa melembutkan hati? Allahu Akbar. Ya, jamaah rahmatullah, ikhwata liman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Amalan apa saja yang bisa melembutkan hati kita? Saya sedang menasihati diri saya, mudah-mudahan Allah melembutkan hati saya, melembutkan hati kita semua. Allahumma amin. Ini pengalaman. Umar Ibn Khattab. Sebelum saya ceritakan tentang pengalaman saya ingin menceritakan pengalaman Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab itu pernah ketika suatu hari dia lewati lembah di kota Makkah, beliau menangis, meneteskan air mata. Lalu mengatakan bahwa disinilah dulu saya pernah melalui hari-hari berat. Didikan orang tuanya yang keras, lalu kemudian itu yang membentuk karakter Umar Ibn Khattab. Nah, saya juga merasa bahwa jangan rahmatullah dulu merasa agak berat, agak keras hati lah. Saya mengakuinya seperti itu.
Saya merasakan apa yang sepertinya dirasakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang lingkungan, kondisi, keadaan yang membentuk seperti itu. Al-Fakir merasakan bahwa di antara hal yang sangat membantu menurunkan ego, menurunkan sikap, tidak mau mengalah, ingin muncul sendiri. Satu adalah sering-sering tadabbur. Ya, sering-sering baca Quran dan sering-sering tadabbur. Allahu Akbar. Saya dulunya sampai kemudian Allah rezekikan bisa tadabbur, saya jarang menangis dulunya. Saya jarang menangis kalau baca Quran itu, belum bisa menangis. Sampai kemudian alhamdulillah mulai belajar tadabbur dari guru Kiai Haji Bakhtiar Nasir. Lalu kemudian mulai tadabbur surah dengan santri-santri, dengan adik-adik termasuk dengan jamaah. Di sini Al-Fakir semakin merasa salah satu di antara hal yang banyak membentuk, melembutkan hati itu tadabbur. Karena ketika tadabbur itu kita bisa merasakan betul kedalaman dentuman ayat-ayat yang selama ini kita baca lewat-lewat saja. Itu satu. Yang kedua, di antara amalan yang Al-Fakir rasakan sangat-sangat membantu untuk melembutkan hati adalah membaca Syama'ilun Nabi. Jadi ada kitab namanya Syama'ilun Nabi karya Imam At-Tirmidzi, di mana kitab ini dari A sampai Z menjelaskan tentang akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Termasuk nanti akan dijelaskan amalan-amalan yang diamalkan oleh Nabi SAW. Dua. Jadi satu tazkiyatun nufus, tadabbur, yang kedua baca Syama'ilun Nabi. Kalau mau ditambah lagi ya perbanyak dikit. Itu di antara amalan yang melembutkan hati. Memperbanyak itu subhanallah bihamdihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Termasuk di antara jamaah termasuk tazkiyatun nufus, ya. Melakukan tazkiyatun nufus, menghindari perilaku-perilaku yang akan mengeraskan hati kita. Mulai dari makan makanan haram atau kemudian mendekati maksiat dan dosa yang dibenci oleh Allah. Ini di antara hal-hal yang akan mengeraskan hati-hati kita. Atau kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang itu bertentangan dengan Quran. Nah, ini juga akan mengeraskan hati kita, khususnya para penghafal Quran, khususnya mereka yang sudah menghafal Quran. Hal yang paling bahaya adalah yang akan mengeraskan hati kita kalau kemudian perbuatan kita, sikap kita itu tidak sesuai dengan apa yang Allah berikan petunjuk di dalam Quran. Ketika Quran melarang kita menjauhi zina, sementara kita masih membangun hubungan dengan yang lain. Nah, ini maksudnya apa yang dikatakan orang hari ini dengan pacaran ini akan menjadi sebab-sebab yang akan mengeraskan hati-hati kita semua. Waliyadzubillah. Seperti itu kira-kira jawabannya, mudah-mudahan singkat bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bari, saat ini sudah menjelang salat asar di tempat kami. Silakan. Baik. Ada lagi? Belum ada pertanyaan lagi sih di chat Pak Ustadz. Mungkin kita tutup aja dengan doa bersama ya. Masya Allah. Kalau begitu kita tutup dengan doa. Sebaik-baik doa adalah doa yang kita panjatkan setelah kita beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Mudah-mudahan insya Allah ijabah doa-doa kita pada kesempatan kali ini. Kita mulai dengan istighfar. Yang lain jamaah silahkan diaminkan doa saya. Doa yang akan saya baca, orang yang mengaminkan doa pahalanya sama dengan orang yang berdoa. Kita mulai dengan istighfar ya kan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma la tada fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman wa la ghamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaij dunya illa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah Tuhan, ya Sami, Engkau yang Maha mendengar, ya Alim, Engkau yang Maha mengetahui apa yang terbesit di dalam hati-hati kami, ya Allah. Ya Tawwab, ya Ghaffar, ya Mannan, ya Wahhab, ya Syakur, ya Alim. Allahumma ya Allah, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini kecuali ya Rabb, Engkau telah mengampunkan, menghapuskan dosa-dosa setiap di antara kami. Allahumma ya Allah Tuhan kami, wahai yang Maha melihat, wahai yang Maha mendengar,
Jangan biarkan kami meninggalkan majelis ini kecuali siapapun yang sakit di antara kami, kerabatnya, sahabatnya, siapapun di antara kami yang saat ini mungkin sedang memiliki kesulitan menghadapi permasalahan. Ya Allah, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini kecuali Engkau telah menurunkan jalan keluar atas setiap permasalahan-permasalahan kami. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan majelis ini kecuali Engkau telah mengantar kesedihan saudara-saudara kami. Allahumma ya Allah, jangan biarkan di antara kami, di antara saudari kami, ada yang punya hajat, ada yang punya doa, ada yang punya kepentingan. Kecuali sebelum kami meninggalkan majelis ini, Engkau telah mengijabah doa-doa, Engkau telah memudahkan urusan-urusan mereka. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa umumina. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah Tuhan kami, kepadamu kami memohon, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami berharap, ilaika naljah wa ilaika nasta'in. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Jangan pernah Engkau mencabut nikmat, rahmat, karunia Quran dari dada kami. Ya Allah, masihkan kami dari Quran, jadikan kami di dunia di kuburan kami ya Arhamar Rahimin. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, kami tidak akan merasakan nikmatnya Quran kalaulah tanpa perjuangan ayah ibu kami ya Rahman. Maka jangan biarkan pahala tercatat bagi kami kecuali Engkau juga catatkan pahala tersebut bagi kedua orang tua kami, ayah ibu kami. Ya Allah, jadikan duduknya kami di majlis ini penerang kuburan orang tua kami saat ini. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa mereka, jadikan kuburan mereka taman surga, jauhkan mereka dari siksa kubur dan fitnah kubur. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon pamit. Sampai ketemu insyaallah Rabu depan. Rabu depan sepertinya Al-Fatih sudah di Jakarta insyaallah, sehingga mudah-mudahan semakin memudahkan kajian kita pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih teman-teman semua. Mas Lerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.